Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam penyakit hati. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada. Tentu yang pertama adalah yaitu dengan cara mengenali jenis-jenis penyakit hati. Tatkala kita sudah tahu penyakit hati tersebut, maka akan mudah bagi kita untuk mengobatinya dan mudah bagi kita untuk mewaspadainya agar tidak terjangkit pada hati kita. Jadi yang pertama adalah kita mengerti ternyata suatu sifat ini adalah penyakit hati. Tidak masalah yang memberikan penilaian baik dari kita maupun dari orang lain. Misalkan kita tahu bahwa penyakit hati ada pada diri kita dengan kritikan orang lain misalkan. Tidak masalah. Misalkan seorang mengatakan kepada kita, "Kenapa kamu kok sombong sekali?" Atau "Kenapa kamu kok bersuudzon?" Maka dengan kita mengenali sifat sombong, sifat suudzon, ini akan memudahkan kita untuk menjauhi hati kita dari penyakit hati tersebut. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Maksudnya orang-orang yang memberitahu kepadaku tentang aib-aibku, sifat-sifat burukku. Maka tatkala kita sudah tahu ini adalah penyakit hati, meskipun ini diberitahu oleh orang lain dengan celaan misalkan, maka ini tidak masalah karena ini adalah manfaat bagi kita. Dengan pemberitahuan orang lain tersebut kepada kita, kita bisa tahu ternyata ada penyakit hati di dalam hati kita. Karena terkadang kita tidak bisa menilai diri kita ada penyakit hati, namun yang menilai adalah orang lain. Tatkala kita berinteraksi dengan orang lain, kita baru tahu oh ternyata ada penyakit hati di dalam hati kita. Maka ini adalah cara pertama, yaitu dengan mengenali penyakit hati tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah bersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia, dan tidak ada yang bisa menunjuki akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah dari aku akhlak yang tercela, dan tidak ada yang mampu menjauhkan diriku dari akhlak yang tercela kecuali Engkau. Kemudian di antara doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran juga yang perlu kita sering-sering doakan adalah Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya adalah, ya Allah, jangan kau jadikan pada hatiku ada perasaan ghil. Ghil artinya adalah dendam dan hasad kepada orang-orang beriman. Kemudian di antara doa yang perlu kita praktekkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa yaitu Allahumma slul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah sakhimata qalbi, penyakit di dalam hatiku. Maka berdoa ini adalah senjata bagi kaum mukminin, dan ini bukan adalah langkah terakhir, justru doa adalah langkah pertama. Di awal-awal kita berdoa, ya Allah, hindarkanlah hatiku dari segala bentuk penyakit hati. Maka setelah berdoa, kita baru berusaha sekuat mungkin agar hati kita terhindar dari segala bentuk penyakit hati. Meskipun masuk manusiawi, seorang misalkan melihat ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, kemudian ada perasaan kita iri misalkan. Ini adalah sebuah manusiawi. Namun
yang membedakan antara orang dengan satu dengan yang lainnya adalah dengan perilakunya. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, "Ma khala jasadun min hasadin, walakin al-karim yukhfihi wal laim yubdihi." Kata Syekhul Islam, seorang manusia tidak akan luput dari sifat hasad. Namun orang yang baik dia menutupinya, tidak terang-terangan menampakkan hasadnya tersebut atau irinya tersebut. Wal laim yubdihi. Adapun orang yang buruk, maka ia akan menampakkan sifat hasad tersebut. Jadi perasaan iri, hasad ini adalah manusiawi. Maka perlu kita lawan, namun perlu kita lawan agar kita tidak menampakkan sifat hasad tersebut, dan dengan kita melawan terus-menerus, insya Allah sifat hasad tersebut akan hilang dari hati kita. Maka seorang yang ingin hatinya bersih, hendaknya ia berusaha sekuat mungkin. Setelah ia berdoa, ia berusaha sekuat mungkin agar hatinya bisa bersih dan agar ia bisa melawan dari penyakit hasad tersebut. Dan di antara cara ia bisa melawan penyakit hasad adalah dengan ia sadari bahwasanya penyakit hasad adalah penyakit iblis, laknatullah alaih. Penyakit yang sangat buruk sekali, yaitu penyakitnya makhluk terburuk, yaitu iblis. Maka dari itu sebagian salaf berkata, menasihati kepada orang yang hasad, sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang lebih menzalimi dirinya sendiri daripada orang yang hasad. Karena pada hakikatnya seorang yang hasad, ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Yakni ia tidak ada faedahnya ia hasad kepada orang lain. Tatkala seorang semakin hasad, maka semakin ia menderita, semakin ia menzalimi dirinya sendiri. Karena orang yang kita hasati, ia tidak akan berkurang sama sekali nikmat yang Allah berikan kepada dia. Misalkan kita hasad kepada orang yang pintar. Orang pintar tersebut ketika kita hasad kepada dia, pintarnya tidak akan berkurang sedikit pun. Maka tidak ada gunanya hasad kepada orang, karena orang tersebut tidak akan berkurang nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan yang menderita adalah diri kita sendiri karena kita memikirkan terus bagaimana cara hilang nikmat tersebut. Maka meskipun hasad adalah manusiawi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun hendaknya kita melawan sekuat mungkin. Dan ini adalah penyakit hati, dan apabila kita mampu melawannya, maka insya Allah lama-kelamaan sifat hasad tersebut akan hilang dari diri kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.